Pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tangki Pertamina dalam kasus kecelakaan di Transyogi Cibubur, Bekasi sebagai tersangka. Tak hanya itu, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan traffic light yang dinilai tidak tepat. Setelah penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan satu tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Tersangka itu adalah Supardi, sopir truk tangki Pertamina. Diduga rem truk tangki yang dikendarai Supardi tak berfungsi saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi. Usai kecelakaan maut, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tak tepat. Salah satu korban selamat dalam kecelakaan maut menyebutkan keberadaan traffic light selain membuat macet juga kerap menyebabkan kecelakaan. PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Sementara itu, perwakilan Pertamina dan Jasara Harja mendatangi rumah duka pasangan suami istri prajurit TNI Angkatan Laut, Peltu Suparno dan Priyanisti. Pertamina dan Jasara Harja memberikan santunan kepada anak atau ahli waris kedua korban, yakni Bagus Sudewo. Tak hanya memberikan santunan kepada korban meninggal dunia, Pertamina dan Jasara Harja juga akan menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan kepada seluruh korban luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa perkembangan penyelidikan kasus kecelakaan maut truk tangki di Cibubur yang menewaskan 10 orang? Sudah bergabung bersama kami Kevin Bakan dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Kevin, adakah update terbaru dari kasus kecelakaan maut truk tangki Cibubur? Ya, selamat sore April hingga pemirsa. Memang per hari kemarin 19 Juli 2022 ini Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara di tempat terjadinya kecelakaan maut truk Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Transyogi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di mana dalam pagelaran dari olah TKP pada hari kemarin, ini April dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Lutfi, yang telah melakukan memimpin secara langsung dengan menggunakan metode dari TAA atau Traffic Accident Analysis, di mana dalam pagelaran dari olah TKP kemarin, pihak dari Dirlantas Polda Metro Jaya sebenarnya ingin melakukan atau mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi, baik dari awal hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Di mana memang sampai dengan saat ini pihak dari pihak kepolisian, terutama dari Dirlantas Polda Metro Jaya, masih melakukan proses pendalaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana kronologi yang terjadi dan sebenarnya apakah dari kelayakan kendaraan truk tersebut telah layak untuk digunakan. Dan juga berdasarkan keterangan terakhir, di mana hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan, yang menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 2 tersangka, yakni seorang sopir dan juga truk, maksud kami dan juga kernet truk itu sendiri, di mana yang berinisial dari S dan juga berinisial K. Di mana dalam penyampaiannya kemarin, Kabid Humas menyampaikan bahwa kedua tersangka ini juga dikenakan sejumlah pasal, terutama terkait dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan adanya kematian. Dan juga dalam hal ini dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, maksud kami 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di mana ada pun juga denda yang nantinya akan dikenakan kepada 2 tersangka ini, yakni denda maksimal 6 tahun penjara dan juga denda pidana atau maksud kami denda uang begitu sebesar 12 juta rupiah. Dan juga sampai dengan saat ini memang pihak dari Pertamina mengakui bahwa truk yang digunakan merupakan truk yang digunakan dari pihak ketiga. Maka pihak Pertamina menyatakan bahwa untuk pemeliharaan atau maintenance ini hanya
dilakukan oleh pihak Pertamina hanya maintenance kecil saja, seperti pergantian oli, ban, dan juga pergantian kecil yang lainnya. Namun untuk pergantian yang besar seperti kecelakaan ini, pihak Pertamina menyerahkan kepada pihak ketiga tersebut. Dan memang dengan adanya kejadian ini, juga banyaknya masyarakat, terutama masyarakat sekitar Cibubur, yang membuat atau mengeluarkan petisi untuk menolak adanya traffic light atau lampu merah yang memang diindikasi menjadi penyebab adanya kecelakaan ini. Untuk itu diharapkan dengan adanya kejadian ini bisa menjadi pelajaran kepada seluruh pihak apakah memang jalan yang digunakan atau traffic light yang ada memang bisa berfungsi dengan baik sesuai bagaimana mestinya. April, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali.